saya Matilda Nuis dengan NPM 51220048 dari kelompok 3 dengan judul artikel yang kami buat yaitu Model dan Sistem Antrian Pengisian Bahan Bakar di SPBU dengan studi kasus di SPBU Keva Manado. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Febrianora Atok, NPM 51220026. Saya dari kelompok 3. Judul artikel yang kami ambil, Model dan Sistem Antrian Pengisian Bahan Bakar di Keva Manado. Baik, perkenalkan nama saya Damian Yusuf Abi dengan NPM 51220066. Saya dari kelompok 3. Di sini kami membuat artikel tentang model dan sistem antrian pengisian bahan bakar dengan studi kasus di SPBU Keva Manado. Perkenalkan nama saya Willy Brodo Satviantiano Piris dengan NPM 51220060 dari kelompok 3. Artikel yang kami ambil di sini yaitu model dan sistem antrian pengisian bahan bakar di SPBU dengan studi kasus di SPBU Keva Manado. Yang pertama, latar belakang. Sistem antrian di SPBU sangat penting untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Antrian yang panjang dapat menyebabkan ketidaknyamanan, kerugian waktu, dan kemacetan. Di Keva Manado, jumlah kendaraan saat ini yang meningkat dan terbatasnya SPBU memperburuk masalah antrian, sehingga penting untuk mengevaluasi dan mengoptimalkan sistem yang ada melalui model dan simulasi. Penelitian ini bertujuan untuk memodelkan sistem antrian di SPBU Keva Manado untuk meningkatkan efisiensi layanan dan kepuasan pelanggan. Yang berikut rumusan masalah. Rumusan masalahnya ada 3, yaitu yang pertama, bagaimana model antrian yang tepat untuk SPBU di Keva Manado. Yang kedua, apa faktor yang mempengaruhi waktu tunggu dan kepuasan pelanggan di SPBU. Dan yang ketiga, bagaimana cara mensimulasikan sistem antrian untuk mengidentifikasikan solusi yang optimal. Tujuan penelitiannya ada 3, yaitu yang pertama, mengembangkan model sistem antrian yang sesuai untuk SPBU di Keva Manado. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi sistem antrian seperti jumlah kendaraan, waktu pelayanan, dan perilaku pelanggan. Dan yang ketiga, menggunakan simulasi untuk menemukan solusi yang dapat mengurangi waktu tunggu dan meningkatnya kepuasan pelanggan. Yang berikut metode penelitian. Yang pertama, pengambilan data. Pengambilan data yang pertama, observasi di SPBU Keva Manado untuk mencatat waktu kedatangan dan pelayanan. Yang kedua, data dicatat secara manual dan interval waktu untuk memastikan keakuratan. Yang kedua, alat dan bahan. Alat dan bahan yang pertama, stopwatch, digunakan untuk mencatat waktu pelayanan secara akurat. Yang kedua, software Arena, digunakan untuk memodelkan sistem antrian dan menganalisis skenario. Yang ketiga, waktu dan tempat. Yang pertama, lokasi di SPBU Keva Manado. Yang kedua, waktu pada bulan Desember 2024 selama 3 hari pada jam sibuk mulai dari jam 5 sampai dengan jam 7 malam. Yang berikut hasil dan pembahasan. Yang pertama, waktu tunggu kendaraan. Yang pertama, rata-rata waktu tunggu kendaraan adalah 12-9 menit. Yang kedua, pada jam sibuk, lebih dari 15 kendaraan dalam antrian menyebabkan kekecewaan pelanggan. Yang kedua, analisis waktu tunggu. Pertama, jumlah pelanggan. Lonjakan kendaraan terjadi pada jam pulang kerja. Yang kedua, waktu pelayanan. Pelayanan lebih lama meningkatkan waktu tunggu. Yang ketiga, simulasi dan optimalisasi. Yang pertama, menambah satu server dapat mengurangi waktu tunggu hingga 30%. Yang kedua, mendorong sejalan dengan penelitian efisiensi pelayanan menurut Sari et al. 2021. Yang keempat, dampak terhadap kepuasan pelanggan. Yang pertama, 70% pelanggan merasa tidak puas dengan waktu tunggu yang lama. Yang kedua, perlu strategi peningkatan pelayanan untuk meningkatkan kepuasan. Penutup, yang pertama, kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa yang pertama, model antrian yang tepat dapat mengurangi waktu tunggu di SPBU. Yang kedua, penambahan server dapat meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan. Yang kedua, saran yang pertama, tambahkan server tambahan pada jam sibuk.
Terus yang kedua, lakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem antrian. Dan yang ketiga, gunakan teknologi inovatif seperti aplikasi untuk menghubungkan antrian secara real time. Sekian dan terima kasih. Latar belakang. Sistem antrian di SPBU sangat penting untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Antrian yang panjang dapat menyebabkan ketidaknyamanan, kerugian waktu, dan kemacetan. Di Keva Manado, jumlah kendaraan yang meningkat dan terbatasnya SPBU memberikan masalah ini. Penelitian bertujuan memodelkan sistem antrian di SPBU Keva Manado untuk meningkatkan efisiensi layanan dan kepuasan pelanggan. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana model antrian yang tepat untuk SPBU di Keva Manado? Yang kedua, apa faktor yang mempengaruhi waktu tunggu dan kepuasan pelanggan di SPBU? Yang ketiga, bagaimana cara mensimulasikan sistem antrian untuk mengidentifikasi solusi yang optimal? Yang berikut, tujuan penelitian. Yang pertama, mengembangkan model sistem antrian yang sesuai untuk SPBU di Keva Manado. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi sistem antrian seperti jumlah kendaraan, waktu pelayanan, dan perilaku pelanggan. Yang ketiga, menggunakan simulasi untuk menemukan solusi yang dapat mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang berikut metode penelitian. Yang pertama, pengambilan data, yaitu observasi di SPBU Keva Manado untuk mencatat waktu kedatangan dan pelayanan. Yang kedua, data dicatat secara manual dalam interval waktu untuk memastikan keakuratan. Yang kedua, alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama, stopwatch untuk mencatat waktu pelayanan secara akurat. Yang kedua, software arena untuk memodelkan sistem antrian dan menganalisis skenario. Yang ketiga, waktu dan tempat. Lokasi di SPBU Keva Manado. Waktu Desember 2024 selama 3 hari pada jam sibuk jam 5 sore sampai jam 7 malam. Hasil dan pembahasan. 1. Waktu tunggu kendaraan. Rata-rata waktu tunggu 12,9 menit. Jam sibuk 15 kendaraan dalam antrian menyebabkan kekecewaan pelanggan. 2. Analisis waktu tunggu. Lonjakan kendaraan terjadi pada jam pulang kerja. Waktu pelayanan lebih lama meningkatkan waktu tunggu. 3. Simulasi dan optimalisasi. Menambah satu server dapat mengurangi waktu tunggu hingga 30%. Mendorong sejalan dengan penelitian efisiensi pelayanan. 4. Dampak terhadap kepuasan pelanggan. 70% pelanggan merasa tidak puas dengan waktu tunggu yang lama. Perlu strategi peningkatan pelayanan untuk meningkatkan kepuasan. Kesimpulan. Model antrian yang tepat dapat mengurangi waktu tunggu di SPBU. Penambahan server meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan. Saran, tambahkan server tambahan pada jam sibuk. Lakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem antrian. Gunakan teknologi inovatif seperti aplikasi untuk menghubungkan antrian secara real time. Terima kasih. Pertama, latar belakang. Sistem antrian di SPBU sangat penting untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Antrian yang panjang dapat menyebabkan ketidaknyamanan, kerugian waktu, dan kemacetan. Di Keva Manado, jumlah kendaraan yang meningkat dan terbatasnya SPBU memberikan masalah ini. Penelitian bertujuan memodelkan sistem antrian di SPBU Keva Manado untuk meningkatkan efisiensi layanan dan kepuasan pelanggan. Yang berikut rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana model antrian yang tepat untuk SPBU di Keva Manado? Yang kedua, apakah faktor yang mempengaruhi waktu tunggu dan kepuasan pelanggan di SPBU? Yang ketiga, bagaimana cara mensimulasikan sistem antrian untuk mengidentifikasikan solusi yang optimal? Yang berikut tujuan penelitian. Yang pertama, mengembangkan model sistem antrian yang sesuai untuk SPBU di Keva Manado. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi sistem antrian seperti jumlah kendaraan, waktu pelayanan, dan perilaku pelanggan. Yang ketiga, menggunakan simulasi untuk menemukan solusi yang tepat yang dapat mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Berikutnya metode penelitian.
Yang pertama, pengambilan data. Observasi di SPBU Keva Mananu untuk mencatat waktu kedatangan dan pelayanan. Yang kedua, data dicatat secara manual dalam interval waktu untuk memastikan keakuratan. Yang kedua, alat dan bahan. Yang pertama, stopwatch untuk mencatat waktu pelayanan secara akurat. Yang kedua, software Arena itu untuk memodelkan sistem antrian dan menganalisis skenario. Yang ketiga, waktu dan tempat. Di sini ada dua, yaitu lokasi dan waktu. Lokasi di SPBU Keva Mananu, waktu Desember 2024 selama 3 hari pada jam sibuk, dari jam 17.00 sampai 19.00 WITA. Berikutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, waktu tunggu kendaraan. Rata-rata waktu tunggu 12,9 menit. Jam sibuk lebih dari 15 kendaraan dalam antrian menyebabkan kekecewaan pelanggan. Yang kedua, analisis waktu tunggu. Jumlah pelanggan. Lonjakan kendaraan terjadi pada jam pulang kerja. Waktu pelayanan. Pelayanan lebih lama meningkatkan waktu tunggu. Yang ketiga, simulasi dan optimalisasi. Menambah satu server dapat mengurangi waktu tunggu hingga 30%. Mendorong sejalan dengan penelitian efisiensi pelayanan. Yang keempat, dampak terhadap kepuasan pelanggan. 70% pelanggan merasa tidak puas dengan waktu tunggu yang lama. Perlu strategi peningkatan pelayanan untuk meningkatkan kepuasan. Berikut kesimpulan. Model antrian yang tepat dapat mengurangi waktu tunggu di SPBU. Yang kedua, menambahkan server meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan. Saran, tambahkan server tambahan pada jam sibuk. Yang kedua, lakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem antrian. Yang ketiga, gunakan teknologi inovatif seperti aplikasi untuk menghubungkan antrian secara real time. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Yang pertama itu latar belakang. Sistem antrian di SPBU sangat penting untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Antrian yang panjang dapat menyebabkan ketidaknyamanan, kerugian waktu, dan kemacetan. Di Keva Mananu, jumlah kendaraan yang meningkat dan terbatasnya SPBU memberikan masalah ini. Penelitian bertujuan memodelkan sistem antrian di SPBU Keva Mananu untuk meningkatkan efisiensi layanan dan kepuasan pelanggan. Yang berikut itu rumusan masalah. Masalah yang pertama, bagaimana model antrian yang tepat untuk SPBU di Keva Mananu? Yang kedua, apa faktor yang mempengaruhi waktu tunggu dan kepuasan pelanggan di SPBU? Dan yang ketiga, bagaimana cara mensimulasikan sistem antrian untuk mengidentifikasikan solusi yang optimal? Yang berikutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama, mengembangkan model sistem antrian yang sesuai untuk SPBU di Keva Mananu. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi sistem antrian seperti jumlah kendaraan, waktu pelayanan, dan perilaku pelanggan. Dan yang ketiga, menggunakan simulasi untuk menemukan solusi yang dapat mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang berikutnya itu metode penelitian. Metode penelitian yang pertama yaitu pengambilan data. Observasi di SPBU Keva Mananu untuk mencatat waktu kedatangan dan pelayanan. Data dicatat secara manual dalam interval waktu untuk memastikan keakuratan. Yang kedua, alat dan bahan. Yang pertama itu stopwatch untuk mencatat waktu pelayanan secara akurat. Yang kedua itu software Arena untuk memodelkan sistem antrian dan menganalisis skenario. Dan yang ketiga, waktu dan tempat. Lokasi yang kami teliti di sini yaitu SPBU Keva Mananu
Waktunya pada bulan Desember 2024 selama 3 hari pada jam sibuk yaitu jam 5 sore sampai jam 7 malam. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, waktu tunggu kendaraan. Rata-rata waktu tunggu yaitu 12,9 menit. Jam sibuk lebih dari 15 kendaraan dalam antrian menyebabkan kekecewaan pelanggan. Yang kedua, analisis waktu tunggu. Yang pertama, jumlah pelanggan, lonjakan kendaraan terjadi pada jam pulang kerja. Dan yang kedua, waktu pelayanan. Pelayanan lebih lama meningkatkan waktu tunggu. Yang ketiga itu simulasi dan optimalisasi. Yang pertama, menambah satu server dapat mengurangi waktu tunggu hingga 30% dan mendorong sejalan dengan penelitian efisiensi pelayanan. Yang keempat, dampak terhadap kepuasan pelanggan. 70% pelanggan merasa tidak puas dengan waktu tunggu yang lama. Perlu strategi peningkatan pelayanan untuk meningkatkan kepuasan. Kesimpulan, yang pertama, model antrian yang tepat dapat mengurangi waktu tunggu di SPBU. Dan yang kedua, penambahan server meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan. Yang berikutnya itu saran, tambahkan server tambahan pada jam sibuk. Yang kedua itu lakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem antrian. Dan yang ketiga, gunakan teknologi inovatif seperti aplikasi untuk menghubungkan antrian secara real time. Sekian dan terima kasih.